kalau dipikir-pikir tuh nggak wajar dan rawan untuk melahirkan, bahkan sangat susah untuk melahirkan. Gini apa mboten Bu? Tapi Sayyidina Syekh Abdul Qadir mendapatkan karomah, ngertos karomah apa mboten Bu? Karomah merupakan keajaiban dunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para walinya. Kalau mukjizat itu keajaiban dunia yang Allah berikan kepada Rasul dan Nabinya. Itu bedanya, kalau karomah untuk wali, kalau mukjizat untuk Kanjeng Nabi dan Rasul. Nah, Allah berikan karomah sehingga Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an lahir dengan selamat pada bulan Ramadan, Bu. Dan ketika lahir, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani enggak nyusu, Bu. Bayangkan, bayi lahir enggak nyusu, enggak minum apapun, langsung poso. Masya Allah. Itu karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Onten Bu, sang bayine sinten sang lahir mboten nyusu. Nang bulan Ramadan langsung poso onten? Mboten nggih. Nah, itu karomah dari Allah. Sultanul Aulia, raja di antara para wali. Lah benger-benger bayine nggih Bu nggih. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karomah kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau lahir pada bulan Ramadan langsung poso. Ora nyusu karo ibu Ummul Khair, enggak. Masya Allah. Pada suatu ketika di desa Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an mendung, Bu. Lah penduduknya bingung. Lah sesuk bulan poso wis poso durung mau menentukan bulan awal puasa itu bingung. Karena mendung kan ra iso dideteksi niku, Bu. Bulane pun poso napa dereng. Lah para penduduk datang ke rumahnya Ummul Khair, datang ke rumahnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Nek ditranslate nang bahasa Jawa, nek diterjemahke nang bahasa Jawa ki nek obrolane ibu-ibu ngeten. "Weh Ummul Khair, anakmu poso apa ora? Anakmu mangan wis mangan durung ngono." Ibarat ngono, tapi kan mesti orang Arab makanya bahasa Arab. Ya Ummul Khair, wahai Ummul Khair. Tapi nek ditranslate ke bahasa Jawa ben ibu-ibu niki do paham. Ya Ummul Khair, wahai Ummul Khair, anakmu ke Syekh Abdul Qadir wis mangan durung? Ummul Khair jawab, "Bu, durung mangan kok." Langsung dideteksi niku langsung. Berarti hari itu juga dinyatakan awal bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi awal bulan Ramadan itu ditentukan dari Syekh Abdul Qadir karena beliau tidak makan. Karena beliau ketika lahir pada bulan Ramadan langsung poso, Bu. Masya Allah. Itu kemuliaan, karomah, keajaiban dunia yang Allah berikan kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Banyak sekali kemuliaan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Beliau terkenal dengan kejujurannya, Bu. Pak semepet apapun itu, beliau selalu berkata jujur. Mau kepepet apapun, beliau selalu berkata benar. Diceritakan pada suatu hari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani mau pergi ke Baghdad, Bu. Pas mau pergi ke Baghdad, izin kalian ibu Ummul Khair Fatimah. Langsung ibu Ummul Khair Fatimah memberi uang saku. Pada saat itu Ummul Khair Fatimah memiliki 80 keping emas, Bu. Dibagi niku 40 keping emas buat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, 40 keping emas lagi untuk saudara laki-lakinya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, sebelum pergi, biasanya ibu-ibu kan nek sedurunge lunga nek anak pak sekolah dipeseni. "No aja mlayu ndak tiba no apa ngoten nggih Bu, nggih napa mboten?" Lah sama ibunya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani menitipkan pesan, "Le, ibarat ngoten nggih, Le, sampeyan nek ngomong ki sing jujur, sing bener, mbak mepet apa Bu? Oh, ya jujur, ora oleh ngapusi." Itu pesannya Ummul Khair Fatimah kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Jailani pergi bersama rombongannya ke Baghdad. Ketika pergi, Bu, di pertengahan terdapat 60 perampok mengendarai kuda. Ketika mengendarai kuda tersebut menghentikan serombongannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Apa yang terjadi, Bu? Yuk dirampas. Rombongannya Syekh Abdul Qadir dirampas sertanya. Kemudian salah satu perampok
perampok mendekati Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. "Weh pemuda, endi hartamu?" Ibarat ngoten. "Di mana harta kamu wahai pemuda?" "Bu, nek awake dhewe mepet wonten perampok dijawab mboten. Endi hartamu mesti ngapusi. Aku ora duwe duit aku ngene. Wong ditilang wis salah ra nggo KTP ibarat. Wis ra nggo KTP, surate ora lengkap. Wis ditilang yo sik ngamuk brundeli malah maki-maki polisi nih. Nggih napa mboten? Nggih. Suarane kok ora anten. Nggih napa mboten? Nah, kalau ditilang itu pun salah, karena itu kesalahan kita pun kita protes. Lah Sayyiduna Syekh Abdul Qadir wis ora salah. Tapi jawabannya Sayyiduna Syekh Abdul Qadir berkata jujur dan benar sesuai janji beliau kepada ibunda beliau. "Ini hartaku 40 keping emas yang ada di lengan jubahku." Kemudian perampok itu ketawa, lalu datang ke pemimpinnya. Datang lagi perampok satu bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, "Wahai pemuda, di mana hartamu? Serahkan hartamu." Sayyiduna Syekh Abdul Qadir menjawab, "Hartaku 40 keping emas ada di lengan jubahku." Kemudian si pertanyaan kedua itu, orang yang menanyakan kedua itu ketawa lagi, Bu. Guyu sak seron-seron, teko meneh pemimpinnya. Kemudian bersama para pemimpinnya menggeledah Sayyiduna Syekh Abdul Qadir, jubah Sayyiduna Syekh Abdul Qadir didedel nih, Bu. Ternyata emang benar terdapat 40 keping emas di dalam lengan jubah Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Dalam keadaan kepepet apapun, Sayyiduna Syekh Abdul Qadir jujur, Bu. Masya Allah. Para gerombolan perampok itu bertanya kepada Sayyiduna Syekh Abdul Qadir, "Wahai pemuda, padahal kamu hartanya aman ada di jubah bajumu. Kenapa kok awak mungkin ngomong jujur ki kenapa?" Si perampok ini terheran-heran. Kemudian Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu menjawab, "Karena aku harus berkata benar, aku harus berkata jujur, karena aku sudah berjanji kepada ibuku." Masya Allah. Kemudian perampok itu pun terjatuh meneteskan air mata, Bu. Menangis, jadi nangis. Karena apa? Ngertos napa mboten, Bu? Pripun? Dalam. Nggih. Salah satunya kejujurannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Dan yang kedua, perampok itu pun menangis